Hai, shalom teman-teman semua. Bersyukur banget hari ini kita akan memulai pelajaran pemuritan kita yang pertama. Puji Tuhan karena Tuhan kasih kesempatan kepada Redeem to Bless untuk mengadakan kelas pemuritan. Dan kamu adalah angkatan yang pertama, ya. Jadi kamu adalah buah sulung pemuritan dari Redeem to Bless di tahun 2025. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia menyediakan waktu. Bukan cuma waktu ya teman-teman, waktu kita masuk di dalam kelas pemuritan berarti kamu pun sudah menyediakan hatimu, pikiranmu terbuka bagi pembelajaran demi pembelajaran setiap topik-topik yang kita akan bahas. Tentunya tujuan dari pemuritan ini adalah untuk mempersiapkan kamu menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Pemimpin yang seperti apa? Jangan pernah berpikir kalau kita menjadi pemimpin di dalam Kristus, kita adalah pemimpin yang bisa suruh sana, suruh sini, suruh kamu, suruh dia. Kita cuman bertopang dagu. Bukan ya, itu namanya bos perusahaan. Tapi menjadi pemimpin di dalam Kristus sama seperti Kristus. Seorang pemimpin adalah seseorang yang bersedia untuk melayani. Melayani dengan apa? Dengan hati. Dengan hati apa? Dengan hati Tuhan. Jadi bukan melayani karena terpaksa, ya teman-teman. Nah, perjalanan pemuritan ini cukup panjang, tapi kita akan bagi dengan beberapa term, ya. Untuk term yang pertama ini kita akan belajar dasar. Kenapa kita harus belajar hal-hal yang dasar terlebih dahulu? Kalau dasarnya benar, nanti langkah-langkah berikutnya pun akan benar. Sehingga kita akan menjadi seorang pribadi yang tidak mudah digoyangkan, tidak mudah untuk diguncang-guncang. Karena dasar yang kita pelajari, dasar itu akan melekat erat di dalam hidup kita. Bahkan itu mengalir di dalam pembuluh darah kita. Sehingga apapun yang terjadi, semenarik apapun tawaran itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita untuk kita tetap memandang kepada Kristus. Amin. Haleluya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan lanjut. Karena ini adalah pertemuan yang pertama, jadi ada beberapa hal ya yang harus kita infokan kepada teman-teman. Dan aku berharap kalian semua mau dan rela untuk mengikutinya. Bukan karena keterpaksaan, tapi melakukannya karena kita punya pengertian yang benar. Sehingga kita punya nilai-nilai atau kita sedang membangun nilai-nilai yang baik yang nanti pada saat kita go tell the world, ya waktu kita keluar ke dunia ini, etika, karakter itu sudah kita punya dan itu sudah built in dalam diri kita. Dan kita akan mulai dengan hal-hal yang paling kecil yang sering kali kita abaikan, tapi Redeem to Bless mau belajar setia dalam hal-hal yang kecil. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lanjut. Aku akan share screen terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya teman-teman. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di kelas pemuritan tujuan Allah menciptakan manusia. Topik yang paling pertama yang akan kita bahas adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Kita tidak akan langsung kepada karya keselamatan Kristus supaya kita mengerti dulu kenapa ya manusia itu diciptakan, kenapa ya aku ini ada di dalam dunia ini, sehingga kita mengerti kenapa manusia harus diselamatkan oleh Kristus dan kenapa aku harus menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Kalau enggak, wow, gawat teman-teman ya. Oke, nah jadi selama pembelajaran pemuritan ini ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan dan ikuti dengan tentunya seperti yang tadi aku katakan dengan kerelaan hati. Pertama, bergabung di Zoom on time. On time itu artinya kalau misalnya kalian bersepakat untuk memulai pemuritan jam 7 malam di hari Sabtu misalnya, ya jam 7 sudah paling telat jam 7 sudah ada di depan layar Zoom. Paling telat ya. Kecuali kalau kamu mungkin ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan kalian harus datang terlambat dengan terpaksa ya, bukan dengan kesengajaan atau karena
diperbolehkan telat, tidak seperti itu ya teman-teman. Kamu boleh izin ya kepada pembimbing kalian. Jadi datang on time, atau bahkan mungkin lebih baik untuk supaya lebih siap lagi, kalian bisa datang in time. In time itu berarti sebelum jam yang ditetapkan. Misalnya jam 7 kurang 5 sudah standby di depan layar Zoom. Yang kedua, diwajibkan ya. Sebenarnya kalau kita bilang diwajibkan gak enak banget ya. Semua itu harusnya dilakukan karena pengertian yang benar. Tapi oke lah gitu ya, karena ini baru pertama dan mungkin ada banyak orang yang belum mengerti kenapa harus on cam. Karena mungkin di pertemuan-pertemuan Zoom yang lain kalian sudah terbiasa off cam, atau teman-teman kalian suka off cam dan tidak ada yang pernah menegur atau tidak pernah ada yang memberi pengertian. Tapi di Redeem to Bless, on cam itu adalah sama seperti pada saat kita berkumpul on site, lalu ada seseorang yang berbicara dan kita berdiskusi di situ. On cam itu berarti kita memberikan perhatian kepada orang yang sedang berbicara. Mata kita tertuju kepada orang yang sedang berbicara. Itu artinya kita punya etika di dalam kita berkomunitas, kita punya etika di dalam kita bergaul, kita punya etika di dalam kita berada di satu kelompok. Tapi kalau off cam, kita umpamakan berarti kamu sedang ngobrol sama orang lain, kamu sedang bermain handphone. Nah itu kan etikanya tidak baik ya, seperti itu. Jadi on cam itu punya pengertian bahwa kamu menghargai setiap pribadi yang ada di Zoom tersebut. Dan kamu juga berarti kalau on cam siap terbuka untuk masukan, terbuka juga untuk memberi masukan, sehingga terjadi satu komunikasi atau terjalin satu komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan katakan kalau kamu mau dihargai, kamu harus menghargai terlebih dahulu. Jadi apa yang kamu ingin orang lain lakukan terhadap kamu, ya lakukanlah itu terlebih dahulu. Jadi ini adalah sesuatu yang kecil yang mungkin biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain, tapi di Redeem to Bless ini adalah forbidden. Off cam is forbidden kecuali urgent. Oke? Terima kasih. Yang ketiga, mencatat dengan menggunakan buku tulis dan menggunakan pulpen atau spidol ya teman-teman. Kenapa? Begini, sekarang ada satu provinsi yang sudah menghilangkan pencatatan melalui handphone atau melalui tab atau melalui komputer. Kenapa? Ternyata kebiasaan ini membuat daya ingat para murid atau orang-orang itu tidak terlatih untuk mengingat lebih dalam, lebih lama. Nah, jadi tolong persiapkan buku yang khusus untuk pemuritan, jangan dicampur dengan buku catatan pengeluaran keuangan kalian ya. Tapi siapkan buku catatan khusus untuk pemuritan, karena ini akan berguna banget untuk kamu nanti waktu kamu sudah siap untuk menjadi seorang pengajar, dan catatan-catatan kecil kamu itu akan menolong kamu mengingat kembali apa yang kamu dapat di masa yang lalu. Jadi jangan abaikan poin yang ketiga ini, mencatat ya teman-teman, dengan menggunakan buku tulis dan pulpen atau spidol ya. Pensil boleh juga, tapi kayaknya lebih capek kalau pakai pensil. Yang keempat teman-teman, karena kamu ada di dalam kelas pemuritan yang bukan sekedar belajar one way communication, kamu cuma dengar dari pembimbing kalian atau dari video yang akan ditayangkan, tapi di sini tempatnya kalian untuk belajar brainstorming ya. Redeem to Bless mewadahi teman-teman untuk menjadi orang-orang yang kritis. Kita tidak mau lagi dibodohi, kita tidak mau lagi menjadi yes man, tapi kita belajar kritis, belajar melihat, memperhatikan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan, hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi, sehingga pembelajaran ini tidak melenceng, tapi pembelajaran ini akan saling melengkapi, akan saling menyempurnakan, dan bahkan kalau memang ada yang salah, itu tidak dibiarkan begitu aja. Tapi kita akan diskusikan dan find out the solution dan menemukan jawaban yang benar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak boleh menjadi murid yang diam-diam saja atau senyum-senyum saja ya. Tapi aktiflah di situ, karena dari situ nanti kita akan melihat mana seorang pemimpin sejati, mana pemimpin yang cuman setengah jadi atau setengah matang. Lalu poin yang kelima, menjawab setiap pertanyaan. Nanti kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu kalian boleh diskusikan kalau ada waktu di kelas, lalu kalian catat semuanya, dan nanti kamu harus share di grup pemuritan. Ya, nanti kita akan bikin grup pemuritan. Semua murid-murid digabung dalam satu grup ya.
Selain nanti ada grup dengan pembimbing kalian. Lalu yang terakhir, men-sharekan di grup pemuritan poin-poin penting yang kamu dapat dan menjadi rema. Nah, kalau kamu ada pertanyaan boleh kamu tanya nanti sama pembimbing kalian ya. Oke, lanjut ya. Ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal satu dengan yang lainnya, nanti si A nggak masuk, kita nggak peduli. Nanti si A begini, kita nggak peduli. Kita akan menjadi orang-orang egois karena kita nggak kenal satu dengan yang lainnya. Makanya di pertemuan pertama ini, yuk kita kenalan ya teman-teman ya. Kenalan, nggak usah malu-malu. Apa yang harus kamu lakukan di momen perkenalan ini? Nah, pertama kamu perkenalkan nama lengkap ya. Kalau ada nama marganya silahkan sebutkan. Dari daerah mana, lalu pekerjaan atau kegiatanmu saat ini apa, sekolahkah, bekerjakah, anak keberapa dari berapa bersaudara, sudah menikah atau belum, apa saja yang memang kamu boleh share kepada teman-teman sehingga kita semua boleh mengenal siapa kamu, mungkin warna kesukaan kamu, hobi kamu, ya dan sebagainya. Nanti silahkan, jadi nggak usah malu-malu karena kita mau belajar mengenal satu dengan yang lainnya lebih deep ya. Oke, yang kedua, perkenalkan juga tujuan hidup kamu sebenarnya apa. Tapi kalau kamu belum mengerti tujuan hidup kamu, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti berjalannya waktu sambil belajar pemuritan, kamu akan menemukan itu ya. Yang ketiga, sharingkan panggilan hidupmu kalau sudah tahu. Nah, tujuan hidup dan panggilan itu berbeda. Panggilan hidup kamu itu lebih spesifik. Panggilan hidup dari Tuhan. Misalnya aku dipanggil Tuhan untuk pergi misalnya ke pedalaman Kalimantan di suku A. Jadi udah sangat spesifik seperti itu ya teman-teman ya. Habis itu dan aku bersedia untuk melayani di sana dan bahkan mungkin aku akan seperti Paulus. Karena hidup aku mau persembahkan kepada Tuhan totalitas. Karena kalau aku menikah bla 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 bla. Jadi silahkan teman-teman sharingkan ya. Oke, lalu yang ketiga, ceritakan kapan kamu lahir baru. Ceritakan proses bagaimana kamu lahir baru ya teman-teman ya. Tentunya bukan karena kamu udah Kristen dari lama baru kamu udah lahir baru, enggak ya. Lahir baru itu berarti kamu berpindah dari kehidupan kedagingan masuk kepada kehidupan roh. Ada sesuatu yang membuat kamu itu mengambil keputusan untuk yes God, aku mau ikut Tuhan dan aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tolong ceritakan bagaimana kamu lahir baru dan kapan. Dan ada momen apa, ada hal apa yang spesifik yang membuat kamu yes, aku sekarang adalah pengikut Kristus dan aku mau hidup di dalam Kristus. Tapi kalau kamu belum lahir baru, tidak apa-apa. Berjalannya waktu, belajar pembelajaran di pemuritan ini kamu akan dijamah Tuhan dan anugerah Tuhan akan terus turun atas kamu dan kamu akan mengalami kelahiran baru. Poin berikutnya, apakah kamu yakin sudah kok mahir baru ya? Apakah kamu yakin sudah lahir baru? Nah, kalau belum yakin, teruslah mengikuti kelas pemuritan ini ya. Kamu akan mengalami anugerah Tuhan. Nah, seperti yang aku tadi bilang, amin ya. Yang terakhir, belajar mengapa Tuhan menciptakan manusia. Jadi hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan menciptakan manusia, walaupun mungkin tidak terlalu deep, karena memang kita punya waktu antara 1 jam sampai 1 jam setengah, atau boleh lebih terserah kalian kalau memang waktunya kurang, tapi kita punya standarnya ya at least 1 jam, mungkin maksimalnya 1 jam setengah supaya kalian juga punya waktu untuk hal-hal yang lain ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan kepada pembimbing kalian. Kita akan menyanyi satu lagu. Lagu ini mengatakan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau belajar kehendak Tuhan, dan oleh sebab itu berikan aku hati untuk menyembah, berikanku hati untuk memujimu, berikanku hati untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar ini menjadi doa kita semua. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati
untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ini doa kami, Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar bersyukur, karena kami tahu kami yang seharusnya hidup di dalam kegelapan dan binasa di dalam kekekalan. Tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa, kami ditemukan oleh Engkau, karena kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Kau buat kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah syukur kami terus melimpah-limpah kepada-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pembelajaran selanjutnya Tuhan bekerja, Tuhan beracara. Hati yang menyembah-Mu, hati yang memuji-Mu, hati yang mengasihi-Mu senantiasa ada pada kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, puji nama Tuhan ya. Biarlah hati kita selama pembelajaran ini terus terbuka untuk firman Tuhan. Kita akan lanjutkan ya di bagian ini ya teman-teman ya. Perkenalan ya. Nah nanti setelah perkenalan dan segala macamnya kita akan belajar mengapa Tuhan menciptakan manusia. Silahkan ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah berkenalan, sudah men-sharingkan tujuan hidup kalian, kita akan belajar tujuan Allah menciptakan manusia. Yuk kita tonton videonya dulu ya. Video ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Kamu perhatikan ayat demi ayat ya, sambil itu video berjalan. Kalian juga baca ayat firman-Nya supaya matching, dan
Kalian belajar dari setiap ayat-ayat yang disampaikan di kisah penciptaan ini. Ready ya teman-teman ya? Yes. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menentukan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, tadi kan kita sudah nonton ya. Kita lihat apa yang harus kamu kerjakan sekarang. Pertanyaannya adalah, ini yang harus kamu jawab dan kamu diskusikan dengan teman-teman ya di dalam kelas, termasuk didiskusikan dengan pembimbing kalian. Mengapa Tuhan menciptakan manusia paling terakhir? Kenapa manusia tidak diciptakan di awal atau tidak diciptakan di tengah-tengah atau kedua terakhir? Pasti ada jawabannya. Jawabannya at least atau paling sedikit 3 jawaban ya teman-teman, gak cuma 1, bahkan bisa lebih. Silahkan masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Ini pendapatnya salah tulis ya. Pendapatnya minimal ada 3 alasan yang bisa diungkapkan dan didiskusikan. Hasil diskusinya kalian catat masing-masing dan di-sharekan di grup ya teman-teman ya. Harus ada reportnya. Dan catat teman-teman di buku supaya ini menjadi bahan pembelajaran nanti tahun depan kalian punya catatan yang lengkap. Karena bahan ini juga nanti akan dipakai juga ya untuk pemuritan untuk teman-teman yang baru yang lain. Setelah berdiskusi, apa lagi yang harus dilakukan ya? Kalau sudah selesai semuanya, silakan teman-teman jangan lupa jawaban pertanyaan dan rema apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini di grup WhatsApp ya. Dan kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, silahkan berdiskusi dan nanti silahkan tutup oleh pembimbing kalian atau mungkin pembimbing kalian akan meminta salah satu dari kalian untuk berdoa penutup. Dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang kedua dengan topik masih mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan topik yang lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, see you and God bless you.